Dulu tanah Arab dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Tapi sekarang patung manusia raksasa mulai berdiri di tengah gurun, simbol bertanduk muncul di beberapa bangunan modern, dan konser besar digelar semakin terbuka. Banyak orang menganggap ini cuma perkembangan zaman. Tapi ada juga yang mulai mempertanyakan kenapa beberapa simbol yang muncul justru mirip dengan lambang kuno yang dulu identik dengan ritual dan pemujaan. Gua nggak menyimpulkan apapun. Tapi setelah ditelusuri, ada banyak hal yang bikin cara pandang orang mulai berubah. Jadi tonton sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan pertama. Coba lo bayangin, lu lagi berdiri di pelataran Masjidil Haram siap buat sujud. Tapi pas lu dongak ke atas, bukannya langit luas yang lu lihat, melainkan satu bayangan raksasa yang seolah-olah lagi menindih Ka'bah. Itulah Makkah Royal Clock Tower. Coba lu bandingin sama tempat ibadah di depannya. Di bawah sana ada Ka'bah, bangunan kotak yang sangat sederhana, tempat di mana raja sampai rakyat jelata pakai kain yang sama dan nunduk di depan sang pencipta. Tapi tepat di depannya berdiri menara yang isinya simbol kasta dan kekayaan duniawi. Dan mungkin ini yang bikin banyak orang mulai teringat dengan hadis Nabi tentang manusia yang berlomba meninggikan bangunan di akhir zaman. Karena ternyata yang dimaksud bukan sekadar gedung tinggi, tapi bagaimana manusia mulai menjadikan kemewahan dunia sebagai kebanggaan. Bangunan bukan lagi cuma tempat tinggal, tapi simbol siapa yang paling kaya, paling berkuasa, dan paling tinggi kedudukannya di mata manusia lain. Makanya banyak orang merasa hadis itu seperti sedang terjadi tepat di depan mata kita hari ini. Dulu, tempat ini dikenal sebagai daerah yang sangat sunyi, bahkan cenderung dihindari karena auranya yang dianggap berat. Tapi sekarang, Al-Ula justru disulap jadi pusat festival musik internasional dan panggung seni megah yang bikin mata dunia melirik ke sana. Perubahan drastis ini akhirnya membuka pintu buat hal-hal yang dulu nggak pernah terbayangkan muncul di tanah ini. Salah satu yang paling mencolok adalah munculnya instalasi seni berupa patung manusia raksasa berwarna biru terang yang disebut Najma. Di tengah gurun yang luas, tiba-tiba ada sosok wanita raksasa yang lagi duduk meditasi dengan warna yang sengaja dibuat sangat kontras. Tapi lu harus tahu, pemilihan lokasi ini sebenarnya bikin banyak orang yang paham sejarah merasa ngeri. Al-Ula itu adalah tanah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang dulu dihancurkan total oleh Allah karena kesombongan mereka menyembah berhala. Karena sejarah kelam itulah Rasulullah dulu punya pesan tegas buat kita. Jangan berhenti atau bersenang-senang di wilayah ini karena ini adalah tanah yang pernah diazab. Tapi sekarang lu lihat sendiri deh. Nah, disinilah letak bahayanya. Ada sebuah konsep psikologis yang lagi bekerja. Sesuatu yang sering kita lihat lama-lama akan terasa biasa. Dengan dalih seni modern di tanah yang penuh sejarah larangan berhala ini, sensitivitas iman kita pelan-pelan sedang ditumpulkan. Kita dibuat nyaman melihat simbol-simbol manusia dalam skala besar di tempat yang seharusnya jadi pengingat bagi kita tentang bahayanya pembangkangan. Lu harus waspada karena proses terbiasa ini adalah pintu masuk menuju sesuatu yang lebih jauh. Sesuatu yang awalnya cuma dianggap pajangan atau ikon pariwisata, kalau dibiarkan terus-menerus bisa bergeser jadi sesuatu yang istimewa. Atau bahkan dikeramatkan secara halus oleh generasi mendatang yang sudah lupa akan sejarah aslinya. Apakah ini murni kemajuan seni atau kita memang sedang pelan-pelan diajak untuk berdamai dengan bibit-bibit kemusyrikan yang dikemas secara modern?
pesta pora dan festival musik di tengah padang pasir. Lu pasti udah lihat banyak banget video viral soal festival musik raksasa kayak MDL Beast atau konser-konser artis Hollywood di Arab Saudi sekarang kan? Coba lu pikir yang udah gua bahas dari tadi. Ini bukan cuma soal hiburan atau kebebasan berekspresi. Ini adalah puncak dari sebuah skenario besar. Setelah simbol-simbol fisik udah mulai berdiri tegak, sekarang giliran perilaku dan gaya hidupnya yang dirombak total. Bayangin, di tanah yang dulunya sangat sakral, sekarang berubah jadi lautan manusia yang joget-joget di bawah dentuman musik EDM dengan gaya berpakaian yang jauh banget dari identitas asli tanah itu. Tujuannya apa? Balik lagi ke konsep yang tadi gua bahas. Normalisasi. Kalau lu tiap hari disuguhi pemandangan ribuan orang pesta pora di tengah gurun, lama-lama lu bakal nganggep itu keren, modern, dan maju. Lu bakal lupa kalau tanah itu punya sejarah spiritual yang kuat. Rasa risih lu bakal hilang, diganti sama rasa kagum pada kemewahan dan euforia sesaat. Inilah yang paling bahaya. Ketika gaya hidup hedonis ini sudah dianggap biasa, maka batasan antara yang suci dan yang profan duniawi bakal benar-benar hilang. Nah, kita jadi makin jauh dari esensi ibadah dan malah makin dekat sama budaya konsumerisme dan hiburan ala barat. Apakah ini yang namanya kemajuan? Atau sebenarnya kita lagi ngelihat hilangnya jati diri sebuah bangsa demi mengejar validasi duniawi? Jika di Al-Ula kita diperkenalkan dengan patung manusia, maka di Qiddiya, Riyadh, kita dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih provokatif. What is this fighting the bear? Di tengah mega proyek taman hiburan raksasa ini, berdiri sebuah ornamen kepala kambing gunung dalam skala masif yang menempel di tebing. Secara resmi, ini disebut sebagai ibex, simbol budaya lokal. Namun, bagi siapapun yang paham sejarah simbolisme global, sulit untuk tidak melihat kemiripan visual yang sangat kebetulan dengan Baphomet, simbol yang identik dengan kekuatan okultisme dunia. Bahaya laten dari keberadaan simbol ini justru terletak pada lokasinya yang merupakan tempat wisata. Disinilah strategi normalisasi visual bekerja paling efektif. Ketika jutaan orang datang untuk bersenang-senang, berfoto, dan mengagumi kemegahan desainnya, sensitivitas iman kita pelan-pelan ditumpulkan. Sesuatu yang seharusnya kita waspadai sebagai lambang perlawanan terhadap aturan langit, kini justru dirayakan sebagai spot foto yang estetik. Kita sedang digiring untuk tidak lagi merasa risih, hingga batasan antara tauhid dan simbol-simbol gelap menjadi kabur hanya karena alasan hiburan. Jika kita tarik lebih jauh, instrumen yang digunakan untuk mengubah mentalitas ini ternyata bukan cuma soal kepala kambing. Di sekitar tempat-tempat wisata baru ini muncul berbagai simbol lain hingga penggunaan teknologi hologram untuk menghadirkan kembali sosok manusia yang sudah tiada di atas panggung. Semua ini adalah bentuk pengagungan terhadap materi dan makhluk yang dikemas sangat canggih. Sebuah layar raksasa berbentuk kubus yang sangat menyerupai Ka'bah dijadikan latar belakang panggung musik dan tarian. Simbol yang seharusnya kita tuju untuk bersujud dan bertaubat, kini justru direplikasi untuk menjadi dekorasi pesta pora. Pada akhirnya, dari pembangunan gedung yang menghimpit Ka'bah, patung di Tanah Azab, hingga replika simbol suci di panggung konser, semuanya punya satu garis merah. Kita sedang dijauhkan dari rasa takut kepada Allah dan didekatkan pada pemujaan terhadap kesenangan duniawi. Astagfirullahaladzim.